Shalom. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Tentu baik semuanya ya, puji Tuhan. Hari ini adik-adik sudah siap untuk mengikuti cerita Alkitab hari Minggu ini. Keren. Ya, hari ini tanggal 1 bulan Mei 2022. Nah, tema cerita Alkitab kita pada pagi hari ini adalah kasih Allah untuk orang jahat. Coba sekali lagi Bu Heri kita ulangi. Kasih Allah untuk orang jahat. Wah, hebat sekali ya Mbak Uci. Kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya. Orang jahat saja dikasihinya. Iya, Benar sekali. hebat sekali ya Tuhan Karena Yesus kita. Tuhan Yesus itu datang bukan hanya untuk kita orang-orang yang baik ya Bu Heri ya. Iya, jadi untuk semua orang. Benar sekali. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, sudah siapkan bajunya yang rapi, sudah mandi. Kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Heri. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ikuti Bu Heri ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan berkenan untuk kami mengikuti cerita Alkitab di hari Minggu ini. Tuhan Yesus yang baik sertai kami semuanya yang hadir di tempat ini, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di gereja. Tuhan memberkati kami semuanya. Sucikan hati, pikiran, perasaan kami ya Tuhan Yesus, untuk kami dapat membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Tuhan Yesus bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kita sudah berdoa ya adik-adik. Sekarang adik-adik masih semangat. Kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian bangkit. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapkan Alkitab kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Frista, Ibu Heri dan juga Lionel. Yuk kita dengarkan. Mari Mbak Uci. Kisah 409 ayat 1 sampai 5. Saulus bertobat antara itu berkau
hati Saulus untuk ama-ama rencana dan murid-murid Tuhan. Ia menghadap BSAR dan meminta surat kuasa kepadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di dalam supaya jika ia anak-anak laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damaskus, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba hanya anak-anak cahaya dan langit melihatlah oleh sesuatu suara yang berkata, "Engkau mana?" "Ya," aku jawab. "Lalu siapa engkau, Tuhan?" katanya. "Lalu siapa engkau, Tuhan?" katanya. "Aku Yesus yang kau itu. Yang kau aniaya itu. Yang kau aniaya itu." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Kisah Para Rasul 9 ayat 12 sampai 20. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkannya kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun
lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Cerita Alkitab kita hari ini dengan tema kasih Allah untuk orang jahat. Allah memanggil dan menyadarkan Saulus menjadi rasul. Saulus adalah orang Yahudi yang taat. Sebelum bertemu dengan Yesus dan diubahkan, dia adalah seorang pembenci Yesus dan murid-muridnya. Hatinya dikuasai oleh kebencian, kemarahan, dan kejahatan. Dengan berbekalkan selembar surat kuasa dari imam besar, dia mengancam akan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Para pengikut Yesus yang lain pun, baik laki-laki maupun perempuan, tak luput dari ancamannya. Saat hati Saulus berkobar-kobar dengan kebencian dan kemarahan untuk menangkap dan menganiaya murid Yesus, ketika perjalanannya menuju Damsyik, Saulus dijumpai oleh Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tetapi Saulus belum mengenal suara itu. Dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tuhan. Dia mempercayai bila ada suara dari langit, itu pasti suara Tuhan. Melihat cahaya yang dipancarkan Tuhan Yesus, Saulus rebah ke tanah dan matanya menjadi buta. Di sini menegaskan bahwa Yesus itu memang Tuhan. Dengan penuh kasih sayang, Tuhan Yesus menyuruh Saulus untuk bangkit agar segera menuju kota Damsyik. Karena di kota tersebut Tuhan akan mengatakan sesuatu untuk dikerjakan dalam keadaan buta, perut lapar dan haus karena sudah 3 hari tidak makan dan minum. Saulus melanjutkan perjalanan ke kota Damsyik. Tuhan menjumpai Ananias untuk memulihkan Saulus dengan menumpangkan tangannya. Awalnya Ananias keberatan karena Ananias tahu betul tentang Saulus adalah orang yang sangat jahat. Bukan Tuhan Yesus namanya. Kalau dia tidak mengasihi semua orang, Tuhan Yesus mengasihi baik yang jahat maupun yang baik. Karena bagi Tuhan Yesus adalah Allah pribadi, semua orang tanpa terkecuali. Kita harus tetap berbuat baik kepada semua orang, tidak memandang siapa itu. Walaupun orang itu pernah berbuat jahat, atau nakal, atau membenci kepada kita. Tuhan Yesus itu adalah baik dan mengasihi semua orang. Kalau ada teman atau saudara kita yang jahat atau nakal, janganlah kita menjauhinya atau kita memusuhinya. Kita harus tetap mengasihi, menyayangi seperti Tuhan Yesus. Jika kita sendiri yang nakal atau jahat, berhentilah dari perbuatanmu yang jahat itu. Sebab ketika kita berbuat jahat atau menyakiti saudara atau teman kita, sama saja kita menyakiti dan jahat kepada Tuhan Yesus. Dan jadilah pengikut Tuhan Yesus yang selalu berbuat baik. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitahukan namaku kepada bangsa-bangsa
lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Terima kasih adik-adik ya, pesan Alkitab kita pada hari ini, kita harus berbuat baik kepada siapapun karena Tuhan Yesus selalu berbuat baik kepada kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan sehat selalu. Bye-bye.